Kita lanjut lagi nih perjalanan seru kita belajar IT. Kalau kemarin kita udah ngomongin yang fisik-fisik, sekarang kita bakal bahas apa sih yang bikin semua itu jadi hidup. Hey there, Sense Squad kesayanganku. Gimana kabarnya semua? Aku harap kalian selalu sehat, selalu semangat ya. Oh iya, karena ini bulan yang super spesial, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankan. Semoga Ramadan kali ini penuh berkah buat kita semua. Amin. Dan aku juga mau bilang makasih banyak banget dari hati yang paling dalam buat kalian semua yang udah setia nemenin aku di My Sensides ID dari awal banget. Serius deh, dukungan kalian tuh bener-bener jadi bahan bakar buat aku. Oke, udah siap? Yuk kita naik ke level selanjutnya. Tapi sebelum kita lompat ke materi baru, gimana kalau kita flashback sedikit? Ngelihat lagi jejak perjalanan kita sejauh ini. Jujur seru banget loh ngelihat kita semua maju bareng, belajar IT setahap demi setahap kayak gini. Ingat kan, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih IT itu? Terus kita lanjut ngulik, kenapa sih programmer itu penting banget? Kita juga udah bedah tuh antara front end sama back end, bahkan sampai nyelam ke dunia API dan database yang ajaib itu. Dan yang terakhir, kita bongkar jeroannya teknologi, yaitu server dan hardware, si badannya dunia digital. Nah, sekarang nih muncul pertanyaan penting. Kalau kita udah kenal sama badannya, sama hardware-nya, terus apa dong yang jadi jiwanya? Yang bikin si badan ini bisa mikir, bisa gerak, bisa ngerjain tugas-tugas keren? Jawabannya adalah software. Jadi, apa sih sebenarnya software itu? Gini deh, cara paling gampangnya, bayangin aja software itu sebagai otak dan pikirannya sebuah perangkat. Dia itu nggak bisa kita sentuh, nggak ada wujud fisiknya, tapi isinya tuh ribuan bahkan jutaan perintah yang ngasih tahu si hardware harus ngapain. Biar makin kebayang, kita pakai analogi robot yuk. Nah, badan robot yang dari besi itu hardware-nya. Kalau nggak ada programnya, ya dia cuma jadi pajangan doang kan? Cuma diem aja gitu. Nah, program yang bikin dia bisa jalan, bisa ngomong, bahkan mungkin bisa joget. Nah, itulah software-nya. Keren kan? Oke, sekarang kita bakal kenalan lebih dekat sama jenis-jenis software yang sebenarnya tiap hari kita pakai loh tanpa sadar. Udah siap? Langsung aja kita bedah satu persatu. Jadi gini, secara garis besar ya, dunia software itu punya 3 pemain utama. Ada si bos besarnya, yaitu sistem operasi. Terus ada para pekerjanya, yaitu software aplikasi. Dan yang terakhir ada si pembuat alatnya, yaitu software pemrograman. Oke, yang pertama, si bosnya dulu. Sistem operasi. Ini software yang paling penting. Dia itu ibarat manajer utama yang ngatur semua bagian di dalam perangkat kita. Dia yang jadi jembatan antara kita, si pengguna, sama si mesin. Contohnya udah pasti kalian kenal banget, ada Windows, Mac OS, Android, iOS, atau Linux. Pokoknya tanpa si bos ini, HP atau laptop kita ya cuma jadi barang rongsokan. Lanjut yang kedua, software aplikasi. Nah, ini dia nih para pekerjanya, program-program yang kita pakai buat ngerjain tugas tertentu. Mau ngetik laporan? Buka Microsoft Word. Mau chatting sama temen? Buka WhatsApp. Mau scrolling? Buka Google Chrome. Atau mau mabar? Buka game favorit kalian. Nah, itu semua adalah software aplikasi, alat-alat bantu kita dalam kehidupan digital sehari-hari. Dan yang ketiga, ada software pemrograman. Nah, kalau ini si pembuat alatnya. Inilah perkakas yang dipakai sama para programmers buat menciptakan semua jenis software lainnya. Mau itu sistem operasi kek, mau itu aplikasi kek, semuanya dibuat pakai ini. Bisa dibilang, ini tuh dapurnya para penyihir di dunia digital. Oke, jadi mungkin kamu nanya, kenapa sih hubungan antara hardware sama software ini penting banget? Kenapa mereka tuh kayak pasangan sehidup semati yang nggak bisa dipisahin? Jawabannya simple, tapi dalam banget. Kuncinya di sini. Software lah yang membuat hardware bekerja sesuai tujuannya. Gampangnya gini, hardware itu ngasih ototnya, kekuatannya. Tapi software yang ngasih otaknya, yang ngasih perintah dan kecerdasannya. Coba deh, kita iseng-iseng bayangin dunia tanpa software. Laptop gaming kamu yang harganya selangit itu cuma jadi ganjalan pintu yang mahal. Smartphone paling canggih di dunia, ya nggak bisa dipakai buat apa-apa, nggak bisa buka satu aplikasi pun. Intinya, hardware tanpa software itu bener-bener kayak raga tanpa jiwa, kosong. Ngomongin soal software, rasanya kurang afdol ya kalau kita nggak ngomongin perannya di AI atau kecerdasan buatan. Sesuatu yang lagi heboh banget dan bener-bener lagi ngubah dunia kita saat ini. Betul banget.
Semua keajaiban AI yang kita lihat setiap hari, mulai dari fitur Face Unlock di HP kita, Google Translate yang bisa nerjemahin secara langsung, rekomendasi video YouTube yang kok bisa pas banget sama selera kita, sampai chatbot yang pinter banget, itu semua otaknya adalah software yang super duper canggih. Software inilah yang diajarin buat ngenalin pola dari jutaan data yang akhirnya bikin dia seolah-olah bisa berpikir dan belajar sendiri. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngebahas sejauh ini. Aku beneran berharap banget, semoga semua perjalanan belajar kita bareng di MySense ID ini bener-bener ngebantu buka wawasan baru buat kalian. Dan yang paling penting, bikin kalian jadi makin suka sama dunia IT. Yuk, semangat belajar ini kita jaga terus ya, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ingat loh, niat belajar hal baru yang bermanfaat itu juga bisa jadi ibadah. Oke deh, makasih banyak udah nonton ya Sense Squad. Sampai kita ketemu lagi di pembahasan seru selanjutnya. Dadah!